Oke, silahkan absen. Udah absen semua? Cek, cek. Saya belum di. Oh, Mbak Retno belum? Yang belum paparan siapa ya kemarin? Ada Saya tugas. Bapak Oh, Mbak sama Sinta. Mas Tangguh. Mohon maaf ya sekali lagi kemarin hari Rabu Kamis tuh saya sampai bingung mengatur jadwal. Ya, Baik, Pak. saking padatnya Mohon maaf, kegiatan. Pak. Ini saya nyoba absen terus sih. Siapa? Mbak siapa ini? Pak, sudah masuk, Pak. Sudah. Oh, Retno ya, Mbak Retno. Mbak Retno, sebentar ya. Ini udah masuk, ini Retno. Udah masuk nih. Oh gitu, sebentar. Perkuliahan. Tak lihat dulu ya. Yang lain juga masuk. Oh ini masuk nih. Udah masuk Ya, ya. Pak. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Mohon maaf ini kita kuliah satu lagi ya. Karena sudah padat. Terus nanti mungkin eh, yang pertemuan terakhir itu nanti silahkan mengerjakan soal ya kan. Dikumpulkan via email untuk tugasnya. Jadi nanti apa jenenge eh ya ini penilaiannya dari proses pembelajaran nih. Terus saya ada UAS, saya udah UAS dan materinya terkait yang saya sampaikan. Terus UASnya dari fakultas disarankan untuk close book, ya close book. Jadi nanti silakan membaca. Terus tipenya saya open end question ya, yang dijawab dengan apa namanya, mungkin esai dan sebagainya. Kalau nanti ada hitung-hitungan ya tak ada apa jenenge ya, ada petunjuk ya, petunjuk equation dan sebagainya. Oke, kemarin Mbak Sinta kayaknya ya. Yang lain sudah ya. Saya sama Mas Tangguh. Ya, Mas Yang belum, Tangguh. Pak. Oh iya Belum. dua. Oh, Mas Tangguh. Oh iya ini kuisnya Mbak Sinta juga belum ya kemarin. Sakit tuh Iya, ya. Ya, saya dulu nih, Mas Tangguh kok Mbak Sinta dulu. saya dulu aja, Pak. Ya, bentar tak cari. Nanti Mas Tangguh ya, sama Mbak Sinta. Karena ini anu, Mas Tangguh mana nih? Saya tak jadikan khusus dulu.
Oke, silahkan Mbak Sinta. Baik Pak, izin saya screen ya. Ya, Apakah sudah masuk share screen-nya? bentar Mbak, belum kayaknya. Belum ya Pak? Belum, belum. Di tempat saya belum. Bu, teman-teman gimana? Mesin loading, mesin. Bentar. Sudah masuk belum? Masih hitam ya? Masih hitam. Masih hitam, Mbak. Bentar. Ini kenapa ya? Nah, sudah masuk nih. Sudah Pak. Sudah. Silahkan, Mbak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Erwin atas apa? Oke, saya benar. Udah Mas. Terima kasih. Sebelumnya selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Ilan atas waktunya untuk mempresentasikan tugas dari Fisika Bumi tentang pemodelan bawah permukaan manifestasi mineral dengan metode geomagnetik daerah Pacitan. Untuk latar belakangnya, daerah Pacitan khususnya daerah Pluih, Kecamatan Tulakan merupakan bagian dari jalur Gunung Api Purba yang memiliki indikasi kandungan mineral biji berharga seperti tembaga dan timbal. Aktivitas geologi di masa lalu menyebabkan batuan di daerah ini mengalami perubahan dan membentuk retakan-retakan akibat struktur bumi. Retakan inilah yang menjadi tempat berkumpulnya cairan pembawa mineral ekonomi. Untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, makanya digunakan metode geomagnetik. Tujuannya untuk membuat model geologi bawah permukaan secara 2,5 dimensi dan 3 dimensi di daerah penelitian. Yang kedua, mengetahui variasi jenis batuan seperti andesit dan lava, serta mendeteksi arah struktur retakan bumi yang menjadi jebakan utama mineralisasi biji. Akuisisi datanya menggunakan IPM Proton Precision Magnetometer geometris model G856 untuk mengukur kuat medan magnet total. Lalu desain areanya itu menggunakan seluas 1 kali 1 kilometer. Ini juga peneliti juga membuat 5 jalur utama line A sampai E dengan antar jalur 200 meter. Lalu di jalur itu terdapat 10 titik dengan masing-masing 100 meter dengan konfigurasi grid 200 kali 100 meter. Metode pengukurannya menggunakan mapping, di mana pengukuran ini dimulai dari titik acuan awal yaitu base station dan nantinya diakhiri dengan titik base yang sama.
bertujuan untuk merekam variasi medan magnet harian bumi dengan akurasi sebanyak 3 kali pembacaan pada pengukuran itu. Dengan pengolahan data ada koreksi harian, koreksi IGRF, reduksi ke kutub RTP, pemisahan anomali dan stacking 3 dimensi. Ini desain surveinya, mungkin ini agak buram ya, karena saya ngambilnya itu pakai jurnal. Jadi saya menggunakan satu jurnal yang yang dia itu si peneliti ini menggambarkan seperti ini. Ini dari yang di sini itu ini A1 sampai E1. Nah, ini kemarin saya bukan saya screenshot tapi saya ambil pakai Inkscape, cuman mungkin pas waktu ekspor dia kurang kurang tinggi ukurannya. Ini desain survei yang peneliti desain. Lalu ini hasil dari peta intensitas magnetik total TMI-nya, karena data ini yang bersifat dipol, yang memiliki 2 kutub dan dipengaruhi oleh gangguan noise pada lapangan. Lalu di warna peta ini itu mencerminkan kandungan mineral batuan yang warna merah menunjukkan intensitas magnetik tinggi kayak mineral besi atau magnesium. Sedangkan warna biru sampai hijau menunjukkan intensitas rendah. Lalu ini ada analisis wilayah RTP. Nah, di bagian selatan ini itu intensitas tinggi didapatkan 72,9 nanotesla sampai 519,4 nanotesla. Karena kondisi batuan yang didominasi batuan terobosan atau intrusi berupa andesit, dasitik segar. Lalu untuk bagian yang bagian tengah itu sebelah mana ya ini? Kalau nggak salah yang ini, pokoknya bagian ini itu intensitasnya rendah, itu minus 194,7 nanotesla, dengan kondisi batuan mengalami alterasi silisifikasi, batuan berubah menjadi kayak kuarsa atau silika akibat fluida hidrotermal. Lalu ada yang bagian utara itu intensitasnya rendah ke tinggi. Itu minus 247,4 nanotesla. Dengan kondisi batuannya itu area diisi oleh tuflitik atau intensitas sangat rendah serta lava andesitik segar yang hanya mengalami alterasi lemah. Lalu ini ada struktur geologi sebagai jebakan mineralnya. Ini sebenarnya ini agak ngobrol ya, karena downloadannya kurang tinggi intensitasnya. Jadi di sini kan ada arah-arahnya itu. Nah, dari arah itu ditemukan retakan atau struktur ekstensional yang dominan mengarah ke timur laut, barat daya, dan barat timur. Itu retakan-retakan ini menjadi jalur imigrasi cairan hidrotermal panas dari dalam bumi. Pas saat cairan mendingin akan membentuk kuarsa
dengan struktur stock work urat yang saling bersilangan yang mengurung mineral biji bernilai ekonomis terutama tembaga dan timbal. Lalu ini ada pemodelan bawah permukaan. Ini pakai metode pemodelan secara 2,5 sayatan, 2,5 dimensi sayatan dan 3 dimensi menggunakan metode stacking atau penumpukan peta RTP dari permukaan hingga kedalaman tertentu menggunakan transformasi Fourier. Dan hasil dari pemodelan ini berhasil merekonstruksi bentuk tubuh batuan intrusi di bawah permukaan permukaan serta memetakan zona rekahan yang berpotensi kuat sebagai pusat sebaran mineralisasi biji di desa Kluih. Lalu ada kesimpulan dari penelitian ini adalah daerah penelitian berada pada gunung api berumur oligomiosen sehingga memiliki nilai intensitas kemagnetan tinggi, tetapi di beberapa lokasi didapatkan nilai intensitas kemagnetan yang rendah dikarenakan adanya lautan hidrotermal yang menyebabkan batuan teralterasi. Nilai anomali pada RTP berkisaran antara nilai 519,4 nanotesla hingga 340,1 nanotesla. Litologi yang didapatkan adalah batuan beku andesit, dasitik yang segar dan teralterasi silisifikasi argilik hingga propilitik, tuflitik, serta lava andesit. Yang keempat adalah struktur geologi pada daerah penelitian didominasi oleh struktur ekstensional dengan arah northeast, southwest, dan earthwest menjadi perangkap utama urat epithermal membawa mineralisasi biji utamanya tembaga dan timbal. Sekian dari saya, mohon maaf kalau tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Ya, makasih Mbak. Kalimat terakhirnya apa ya? Mbak Sinta ini sebenarnya tugasnya itu bukan literatur studi, Mbak Sinta. Ya, Tugasnya ya saya nilai sih. Cuman tugasnya itu mencari peta geologi, terus mengarrange titik-titiknya, targetnya apa gitu. Kalau ini kan kayaknya literatur studi ya. iya. Jadi Kemarin sebenarnya saya bikin kan Pak. Cuman saya ini kan saya ganti lagi karena yang kemarin saya bikin itu pakai data saya terus saya combine dengan geomagnetik. Cuman pas saya ini lagi kayak nggak nyambung gitu. Jadi saya cari lagi pakai jurnal. Begitu, oh, Pak. enggak, soalnya kan teman-temannya pada bikin peta dari peta geologi, tapi ya udah tak nilai. Oke Mbak Sinta, terima kasih banyak. Terima kasih Iya, banyak Pak. Mbak Mohon Sinta. maaf kalau ada salah dari saya. Ya wes. Selanjutnya Mas Tangguh, monggo Mas Tangguh. Makasih ya Mbak. Terima kasih, Pak. Nah, Ya baik, izin share screen nih. oke, monggo Mas. Sudah terlihat Heran dan Bintang kawan-kawan semuanya. Sudah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak Heran dan rekan-rekan sekalian. Siang ini saya akan memaparkan tentang desain survei geomagnetik untuk identifikasi dapur magma dan zona alterasi Gunung Merapi. Nah ini mungkin kalau dibandingkan sama punya Mbak Sinta tadi ini sangat singkat. Jadi di sini saya ingin coba pakai geomagnetik itu untuk membandingkan, saya bukan membandingkan, melengkapi. Jadi kalau di sini dari papernya Pak Yudhistira ini kan sudah mengupdate sistem magma plumbing di Merapi menggunakan metode ambient seismic noise tomografi, dan di sini ini interpretasinya itu sangat dalam gitu kan, dan di sini ya sedangkan untuk yang badan gunung itu tidak diinterpretasikan. Dan ini kalau saya baca dari jurnal itu ada beberapa alasan kenapa yang dangkal-dangkal ini tidak. Sebenarnya untuk metode ini bisa. Jadi bisa untuk yang dangkal, ada beberapa sumber itu bisa juga untuk yang dangkal menggunakan ambien. Nah, sini cuman kalau di sini karena ada masalah konfigurasi stasiun seismiknya juga, dan kalau nggak salah ya spesifikasi dari alat seismiknya itu, jadi mungkin yang lebih bisa diinterpretasikan itu yang justru yang dalam. Nah di sini saya mungkin mau coba kalau untuk yang dangkal kita coba dilengkapi dengan geomagnetik. Dan di sini target survei saya itu mungkin yang dangkal badan gunung. Jadi tadi di judul sudah ada 2 target, yaitu selain magma chamber, mungkin magma chamber yang dalam yang dangkal, ada satu lagi yaitu alterasi atau batu pelapukan yang ada di badan Gunung Merapi. Nah di sini di hasil paper Pak Yudhistira itu ada L1, ada L2, ada H2, H1 ini di sini ya penjelasannya. Jadi kalau yang biru itu dia yang batuan yang sudah beku dan sudah tidak aktif lagi. Dan kalau kita lihat di bawah merbabu ini kita sudah mengetahui merbabu saat ini tidak aktif seperti Merapi. Dan di Merapi sebenarnya juga di bawah juga ada badan batuan deponasi yang sudah itu tidak aktif. Dan dia yang aktif itu malah dia agak, kalau di kedalaman hingga 4 km itu agak ke selatan. Biasanya ditandai ini dibatasi dengan ada namanya Gunung Purba dan Gunung Pelawangan. Nanti saya mematok untuk di peta geologinya. Oke, nah di sini dari peta geologi ini saya membuat desain untuk grid surveinya. Tapi kalau di Gunung Api itu terkendalanya itu untuk membuat grid itu sangat sulit, karena emang ya kita mungkin sudah sama paham kalau di jalur pendakian pasti kan ya kiri kanannya sebagian besar pasti jurang. Nah itu sudah sangat sulit untuk mengambil data grid kalau surveinya itu survei darat. Dan sini ini kita coba solusinya pakai yang aerogeomagnetik. Dan sini saya coba itu gridnya 18/10 dan space-nya 1 km. Tapi sebenarnya kalau di sini saya kemarin sempat baca-baca nemuin instrumen cesium vapor magnetometer ini, dia bisa bisa continue untuk sampling rate-nya untuk ambil datanya. Terus mungkin akan lebih baik lagi kalau memang pengambilan data itu continuous sepanjang jalur penerbangannya. Dan sini sampling rate juga cukup tinggi, itu kalau nggak salah ada di 10 Hz kalau nggak, mungkin kan saya coba baca lagi. Udah satuannya sudah frekuensi pengambilan sampling rate itu udah di dalam satuan Hz. Dan sini mungkin platformnya itu menggunakan drone VTOL. Karena memang kenapa menggunakan drone VTOL ini karena jelajahnya cukup luas nih. Kalau drone copter biasa khawatirnya
tidak mampu atau ada banyak resiko. Maka di sini penggunaan drone VTOL. Mungkin kalau teman-teman belum mendengar mengenai drone VTOL ini, dia jadi sebenarnya dia kayak apa? Kebanyakannya mungkin Pak Heran lebih tahu ya. Kalau nggak salah vertikal. Pokoknya kalau drone ini dia untuk landas, untuk terbang dia bisa memakai mode kopter, tapi pas sudah di udara dia seperti ke pesawat fixed wing biasa. Jadi mungkin panjangan saya lupa. Dan di sini di kategori ini saya tambahkan beberapa icon tadi yang di sini puncaknya, dan di sini tadi yang apa namanya Gunung Turiga dan Gunung Pelawangan di selatannya sedikit kurang lebih 3 kiloan. Dan di sini base stationnya kenapa saya menempatkan di sini memang untuk aksesibilitas, dan biasanya ini di apa namanya ada beberapa stasiun yang memang untuk kontrol naiknya lewat yang kan cukup mudah diakses lewat daerah Skelo. Oke, mungkin ini titiknya. Mungkin saya coba membuat apa namanya jalur terbangnya. Jalur terbang kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau jadi mulainya dari sini dan dia terbang. Dan di sini saya membagi dua warna panah-panahnya. Ini untuk membedakan ketinggiannya. Ini sebenarnya mungkin kalau best practice mungkin bagusnya mungkin dibagi lebih banyak gitu, biar apa namanya biar ketinggiannya itu nggak jauh-jauh banget. Kalau di sini karena mungkin untuk simplifikasi aja, jadi saya cuma bagi 2 ketinggian, dan untuk itu yang masih di bawah ini kurang lebih ya 1,5 kilometer di atas permukaan laut. Lalu yang untuk di atas puncak, yang sekitar puncak itu kurang lebih 3 kilometer di atas permukaan laut. Mungkin kalau mau lebih baik lagi, sekarang mungkin ya diperkecil lagi girit-girit untuk ketinggian. Di sini juga menggunakan apa namanya yang seperti kemarin sudah dibahas, kalau untuk aerogeomagnetik itu perlu titik-titik snitching yang biar bisa apa namanya. Jadi satu titik itu diukur pada 2 ketinggian. Jadi nanti untuk menyambungkan dan membandingkan bagaimana hasil pengukuran instrumennya. Dan di sini hipotesanya jadi sebenarnya tadi ada 2 target, yaitu alterasi dan dapur magma. Dan tantangan itu sebenarnya kan seperti sudah kita tahu, bisa sama-sama anomali negatif atau rendah. So di sini gimana sih nanti cara bedainnya? Dan sebenarnya kalau dari penyebabnya tentu berbeda ya. Kalau yang dapur magma dan conduit itu memang demagnetisasinya itu karena magma kan. Karena magma itu jadi dia demagnetisasi thermal itu karena suhu magma itu lebih dari titik Curie. Kemudian kalau alterasi kan bisa di badan gunung, yaitu dia demagnetisasi itu karena disebabkan demagnetisasi kimiawi. Itu merupakan dikarenakan perbedaan merusak mineral magnetiknya. Nah, terus bisa dibedakan caranya lihat spektral dan kedalamannya. Mungkin kalau alterasi itu terjadi mungkin sebenarnya mungkin tidak menutup kemungkinan juga dalam engagement, biasanya yang di notice dan yang dikhawatirkan justru yang dangkal, karena memang menyebabkan kalau alterasi itu kan jadi zona lemah. Dan di situ yang lebih dipantau. Jadi di sini alterasi yang frekuensi tinggi atau dangkal dan bersifat pada upward continuation. Lalu kalau untuk dapur magma cenderung pasti lebih dalam daripada badan tadi ya. Lebih dalam dari frekuensi rendah, lalu umumnya anomalia regional yang masif dan luas. Dan kalau conduit bisa sama-sama magma tapi dia sempit, namun dia persisten secara vertikal, jadi seperti pipa-pipa. Lalu juga bisa menganalisis geometrinya dan pola spasialnya. Kalau alterasi biasanya dia pola tidak beraturan dan mengikuti struktur atau struktur kawahnya. Dan kalau conduit tadi dia ini ya, lebih pipa-pipa, dia sirkular atau elips kecil terpusat di sumber letusan. Dan kalau dapur magma biasanya dia geometrinya dia membuat oval dengan dimensinya itu regional yang luas.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tangguh. Itu Iya, itu pakai pakai yang UFI. mana, Pak? Iya, Pak. Ya, pakai UFI itu Ini kalau cita-cita, Pak. Iya, ya nggak apa-apa. iya, Cuman Vitol itu kan challengingnya dia memang bisa. Tapi nggak tahu ya BPTKG mungkin sedang mengembangkan ya iya, Pak. Yang Burhan. Vitol. Terus sensornya magnetik ya. Iya, Nah itu apa? Cuman kadang drone Vitol itu, pilotnya biasanya ini ya, Pak. nah pilotnya, Masalahnya pilot game. Kalau pilot di saya karena kemarin saya coba yang cesium vapor magnetometer ini dia cuma 1,5 kilo kalau di 1,5 apa mas? referensi. 1,5 kilo beratnya, Pak. Beratnya berat berapa? Berapa instrumen apa sensor magnetometernya, Pak? Yang cesium vapor ini. Berapa gram? 1.500 paling. 1.500. Oh satu setengah kilo, Iya, 1,5 kilogram ya. iya, Pak. Ya masih sepertinya masih keberatan ya Iya, iya. untuk Soalnya Vitol kalau tapi ya pakai pesawat mungkin ini juga apa anggarannya sulit juga. berat. Cita-citanya lebih cita-cita lagi gitu. Iya. Ya betul betul Mas Anggu. Cuman ini kalau magnetik itu bukan titik-titik kayak gitu. Oh enggak, Pak. Magnetik Oh itu ya, per makanya saya waktu tadi sih. saya Kayak buat itu. kalau UFI. yang ini instrumennya memang ternyata dia bisa apa namanya sampling rate cukup tinggi jadi memang pas sambil jalan tuh memang bisa mengambil data. Ya, Bisa bikin sampling rate-nya tinggi, memang harus tinggi. iya, Bahkan apa satu satu detik itu ada 20 data. iya, Ada ya sampling rate-nya tinggi dia. Plus betulnya kan muter-muter ya, iya, sehingga Pak. itu nanti mempengaruhi eh, node-nya kan. Kan biasanya kalau Oh drone iya, kan iya, iya, harus nah, iya. itu prosesinya harus cukup apa istilahnya diperhatikan hal itu. Ya, Iya, tapi iya. oke. Ya idenya bagus ya. Ini kan ide loh gagasan. Oke, cita-cita, Pak. Belum cita-cita ya, belum Iya, jadi ini dan benar. so far yang baru berdasarkan Vitol untuk optik ya kan. Optik enggak, Pak. Yang Optik masih ya. sering dikembangkan masih yang untuk gas, masih nyoba-nyoba sensor gas. Nah, gas itu juga ini Mas, gas itu berat juga Iya, iya. apa sensornya. Kemarin tuh sempat Jadi nyoba dan cuma bisa apa? Cuma bisa nggak bisa luas jadinya, Pak. Karena memang itu apa? Beban yang berat itu. bebannya berat, terus di Iya, puncak itu banyak turbulence, iya, banyak turbulensi, jadi cukup high risk ya. Ya selama ini yang paling aman ya pakai pabrikan dan agak naik ke Pasar itu iya, iya. Terbangnya dari yang udah agak atas gitu. yang masih aman ya. Kalau yang Vitol memang resikonya tinggi, tapi nggak apa-apa. Namanya juga saya juga dulu pernah bersama Pak Agus Budi Hmm. Rispro apa skema Rispro LPDP, tapi ternyata nggak bisa. Mitranya ya, bukan sayanya. Mitra kan kita harus kalau riset sama pemerintah harus menggandeng mitra swasta ya. Iya, Ya tapi bagus Mas, dilanjutkan kalau BPTKG melakukan pengembangan di iya, UFI ini dan itu memang challenging ya, memang menantang. Apalagi di area Merapi, Merapi itu cukup apa ya, selalu ada tantangan tersendiri iya, sama di atasnya. Terus eh, selama ini yang geofisika lab kita baru bisa UFI aeromagnetik itu pakai eh, betul. optokopter. Nah, jadi kopternya ada, sorry,
kopternya ada 6 kalau nggak salah, ada 6. DJI yang gede itu ya Nah itu Mas? cukup, bukan DJI, Oh bukan DJI. Areola apa gitu. DJI Hmm. kan 4 ya, Iya, oh Areola iya. terus digantungkan lagi di drone-nya itu. Tapi untuk geothermal. Hmm. Dan itu punyanya Mitra ya, jadi memang investasinya cukup mahal. Drone-nya sendiri sekitar, ya total ada 500 sampai 600 juta lah untuk ini. Tapi ide Hmm. bagus, Mas, dan ini Hmm. sudah melewati batas teknologi dan tujuannya untuk em, support studinya Yudhistira tadi ya. Oke Pak, mantap ini. Oke, terima kasih Mas Tangguh sekali lagi. Iya, Silakan ditutup. Gimana Mas Ivan? Berarti betul. oh iya, kan tapi ditempel terusan Mas. Jadi kan jadi pengaruhnya kan statis tuh. Selama ini karena sudah masuk di alat ya, dan ternyata ketika ini pengalaman sih di Pertamina Geothermal Energi, nilainya masih relevan dengan zona medan magnetik di area setempat. Jadi pengaruhnya ketika kalau sudah ditempel ya dia eh, tidak begitu signifikan. Yang penting jangan dilepas pasang karena dia sudah nempel di drone-nya kan. Hmm. Good, thank you. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar ini saya tak oke. Kita kuliah ya. Silahkan kalian pakai catatan di situ. Kita pakai oke, sweet. Silahkan kalian membuka buku atau catatan ya. Ini saya jadi penasaran papernya Yudhistira ya kan. Oh Yudhistira ini anu ya. Dari ITB. Oke Pak, yang kan bimbingan Pak ini ya, Pak Sri Yudian Baru. Pak Sri Wisanto. Pak JP itu kemarin kan ke sini ya. JP Metaxian tuh. Oh iya, iya. Iya. Saya kayak Terus lagi di Babadan ya Pak. ini sedang di Babatan. Nah, kemarin Iya. saya diminta nemenin cuman kuliah ya. Iya. Aku kan ngisi kuliah nanti kasihan kalian. Terus kosong mergo agenda, kosong kene. Oke, kita masuk, kelihatan nggak ya? Kelihatan yang lain. Kita ke demagnetisasi ya. Demagnetisasi. Ya. Jadi selain magnetisasi itu saja ada demagnetisasi ya. Kalau magnetisasi kan kemampuan batuan atau benda termagnetisasi. Tapi ini kebalikannya ya. Namanya juga namanya juga D ya, demagnetisasi. Jadi batuan atau benda tersebut mengalami pengurangan ya kan. Sebentar ini tak geser dulu, enggak gue.
Nah, ini ada beberapa proses ya, ini dapat terjadi akibat beberapa proses. Ya kan? Yang pertama tentu saja ada thermal ya kan. Ada thermal demagnetisasi. Saya minta kalian ikutan mencatat ya. Kemudian ada chemical ya kan. Kemudian ada low temperatur demagnetisasi. Kemudian yang keempat ada alternating field ya. Alternating field atau AF demagnetisasi. Ya. Nah, ini eh, thermal yang pertama thermal itu ini dia menghitung ya, menghitung stabilan ya sifat magnetik permanen sebagai fungsi temperatur. Ya, jadi dia menghitung stabilan. Nah, ini dilakukan dengan cara ya dilakukan ya dengan cara memanaskan benda. Memanaskan benda atau batuan ya kan pada suatu temperatur. Jadi dipanaskan di situ dan kemudian didinginkan ya setelah dipanaskan didinginkan pada non magnetic space. Dan kemudian dia didinginkan pada non magnetic space. Jadi setelah dipanaskan, nah ini apa aja ini memanaskannya tergantung sifat-sifatnya ya, tergantung sifat-sifat batuannya di situ. Kalau di magnetisasi ya di bawah suhu Curie ya, didinginkan di situ. Oke, itu thermal. Kemudian yang kedua ada chemical ya. Atau malah di atasnya ya. Mungkin lebih panas lagi terus didengar. Nah, ini dia menggunakan cairan asam lemah ya. Menggunakan
cairan asam lemah ya. Ya, atau weak acid. Nah, ini ada 10% hidrokolik ya. Biasanya 10% ini larutan hidrokolik. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan semen yang berasosiasi dengan remnant ya. Tujuannya menghilangkan ya semen yang berasosiasi dengan remnant ya. Remnant magnetik. Oke, sudah dicatat? Betul. Udah, Pak. Oke. Saya ganti page ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Soalnya ada penuh. Nah, yang ketiga ada low ya. Low temperatur, ya kan? Low temperatur demagnetisasi, ya kan? Demagnetization. Nah, ini percobaan yang dilakukan oleh Hordijk ya. Ini 1991. Ya, dia melakukan low temperature demonstration in rock ya. In rock ini mendapatkan suhu sekitar minus 152 ya. Plus minus 4 derajat Celcius. Ini disebut dengan Fermi temperatur ya. Fermi. Kemudian ada AF ya, AF demonstration. Nah, ini dia melakukan percobaan ya. Ada percobaan sampel diletakkan ya pada suatu alternating field ya. Suatu atau AF. Ya, dengan magnitud H ya, dengan magnitud demagnetisasi H yang perlahan dikurangi ke atau perlahan reduce to zero ya.
atau nol. Jadi perlahan-lahan dia berkurang. Nah ini ada empat teknik tadi, ya kan? Ada temperatur, kemudian chemical, kemudian cooling ya, kemudian yang terakhir AF ya kan? AF demagnetization. Nah chemical tadi ada beberapa part, ada oksidasi yang chemical tadi, ada oxidation, ya kan? Kemudian ada sulfidation, kemudian yang terakhir ada leaching. Nah ini dia terjadi kalau di batuan itu karena weathering, karena pelapukan, weathering. Kemudian kalau sulfidation karena dia berinteraksi sama fluida yang kaya akan sulfur ya. Interaksi dengan fluida kaya sulfur. Kayak di kawah ijen dan sebagainya, dia batuannya akan mengalami suatu proses demagnetisasi. Nah, kemudian leaching ini dia berinteraksi dengan fluida hidrotermal. Interaksi dengan fluida hidrotermal. Ya, ini lebih kompleks daripada yang dari sulfidation. Tadi di alam, kalau yang ini AF demagnetization, low temperature, kalau suhu mungkin bisa ya, yang suhu tadi. Kalau suhu tadi yang mungkin bisa dia berada di mantle dan sebagainya. Nah kalau di alam, rocks banyak terjadi nih ya. Banyak terjadi di proses chemical ya. Nah kalau di proses geological tentu saja batuan itu terjadi ketika cooling ya kan. Jadi magma comes out, kemudian cools, to magnetize ya. Ketika jadi ini geological cycle. Geological cycle. Termalisasi, kemudian ya ada yang weather atau tadi sulfidation ya, kemudian ada altered ya karena leaching ya, jadi tiga itu. Kemudian dia mengalami demagnetisasi. Ya, jadi banyak sekali batuan-batuan, kecuali kalau kalian menemukan endapan lava bantal ya kan, yang dia masif banget, masih dark dan tidak. Nah ini ada tanda tanyanya ya, weather, sulfidation, altered, ini biasanya warna rocksnya akan berubah, degradasi jadi lebih ke reddish atau brown atau yellowish ya. Ya, jadi batuannya akan sangat berubah dari batuan yang segar, dia jadi lebih lebih pucat ya, warnanya pucat. Udah saya tak ambil capture. Sampai sini ada pertanyaan mungkin tentang demagnetisasi. Nanti ujiannya sampai dimagnetisasi sama marine.
Ini udah dicatat? Lalu, Sudah, Pak. oke. Oke, sekarang eh saya ganti page ya. Nah, ini kita ada namanya medan demagnetisasi. Ya. Atau kita sebut dengan ya medan demagnetisasi. Yang the demagnetization field atau HD ya is uniform only in simple shapes ya, is uniform only in simple shapes ya, in simple shapes such as ellipsoid. And can be expressed ya HD sama dengan N ya, kalikan MS. Nah, N ini adalah demagnetisasi tensor ya. Dan MS ini adalah saturation magnetization ya. Saturation magnetization. Nah, N ini dia ada 3 komponen. Kalau mau dijumlahkan ada NX tambah NY ya. Ada NZ. Jadi ada NZ bukan ditambah ya. Ada 3 komponen. Tapi kalau dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan di sini jadi satu ya kan. Nah, jadi suatu. Nah, misalkan di sini ada suatu apa namanya shapes ya, ellipsoid seperti ini. Sorry, tak besarin aja biar lebih enak. Yang ada ellipsoid kurang simetris ya. Tapi nggak apa ini ellipsoid yang jelas. Kemudian di sini ada effective magnetization ya, arahnya ke sana. Kita sebut dengan JE ya. JE ini efektif magnetization. Kemudian di sini ada dia akan mengalami suatu ya apa ya saya suatu demagnetisasi ya, kita sebut dengan FD ya. FD ini adalah
demagnetization field. Demagnetizing ya, field. Jadi ini medan yang dia mengalami demagnetisasi. Nah, di sini karena dia mengalami demagnetisasi, dia punya medan yang cenderung berlawanan, ya kan? Cenderung berlawanan. Dari dari medan yang berlawanan, demagnetizing field. Nah, di sini walaupun dia tetap dia ada magnetisasi ya, tetap ada magnetisasi. Jadi memang dalam ya kita sebut di sini misalkan partikel ya, dia tetap berada di zona magnetisasi ya, karena ada Je ini teman, remnannya. Ya kita sebut di sini dia tetap ya, dia tetap ada efektif magnetisasi yang sejajar dengan Je, kita sebut dengan Fo ya. Ini namanya inducing field. Jadi tetap masih ada remnant magnetisasi, tapi proses demagnetisasi juga terjadi di situ ya. Jadi memang cukup kompleks ya situ. Nah ini merupakan salah satu proses demagnetisasi ya. Nah di sini ada istilah namanya coercivity ya. Coercivity ini adalah suatu resistensi ya, resistensi material untuk berubah ya. Untuk berubah di situ, the shape anisotropic constant is thus determined by ya coercivity atau resisten ya, resisten of material to change ya in magnetization. Ini Hc 2K per mu0 dikalikan ms ya. Jadi ini adalah coercivity ya namanya, coercivity. Dan K ini adalah anisotropi konstan ya.
K ini anisotropi konstan. Oke. Nah, di sini coercivity ini kadang-kadang dipengaruhi oleh size, ya. Coercivity ini kadang-kadang dipengaruhi size. Jadi coercivity due to its shape, ya, due to its shape, anisotropi bisa kita tuliskan di sini HC shape, ya, sama dengan NX minus NZ dikalikan MS, ya, MS. Jadi dimagnetizasi tensor pada arah X sama arah Z, ya. Jadi sini ada, misalkan di sini ini Z, ya, ini X, ini Y. Jadi arah X sama Z dikurangi pukulannya dikalikan MS. Jadi pengaruh shape cukup berpengaruh, ya, untuk resistensi dari suatu material untuk berubah, kayak magnetisasi. Oke, ini tentang demagnetisasi, ya. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Belum, Pak. Oke, ya. Baik, selanjutnya kita ke ini, ya, ke presentasi terkait ocean paleomagnetism. Kayaknya belum saya sampaikan, ya. Ocean paleomagnetism, sebentar. Nah, ini juga perlu saya berikan, ya. Mungkin nanti ujiannya sampai sini. Baik, ini sudah saya kasih belum, ya? Belum kayaknya, ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Baik, ini tentang ocean paleomagnetism. Jadi ini yang ada di apa ya, historical, ya, historical, tapi ada di dasar laut, ya, ada di dasar laut. Jadi ini studi mengenai rekaman medan magnet pada batuan, ya, maupun ya beku, bisa beku apapun itu, atau sedimen, beku, metamorf, sedimen, dan juga beberapa material geologi. Ini sepertinya konsep ini udah saya berikan, ya, mineral merekam arah, insertion magnet, kemudian historical, sama kita. Nah, ini kita bisa merekonstruksi setting geologi yang kemarin kalau nggak salah, endapan dari lava sama awan panas, ya, untuk melihat apa ketika terjadi di area vulkanisme itu areanya termagnetisasi di arah mana. Nah, ini sedikit
sedikit refresh ya, ini kemarin udah kita sampaikan tentang suhu Curie. Jadi kalau dia cooling 580 tadi, kalau sudah lebih panas lagi ternyata dia mengalami demagnetisasi ya kan. Kemudian cooling lagi. Nah ini terjadi di mungkin di vulkanisme atau di mantle dan sebagainya, itu pasti terjadi ya kan. Kemudian detail ini sudah saya sampaikan juga, refresh supaya kalian tetap ingat ya kan. Ketika terjadi kompaksi ya, kompaksi consolidated sedimen, dia juga langsung melakukan suatu pengarahan orientasi medan magnet. Kemudian chemical yang kemarin sudah ini, dan ada isothermal ya, isothermal kemarin. Nah ini seafloor ya, ini ada suatu hasil bukan temuan ya, jadi secara histori itu awal 1950-an ini saintis menggunakan magnetometer untuk mencari sebenarnya kapal selam ya, submarine. Cuman di situ magnetometernya menemukan suatu keanehan, suatu kejanggalan terhadap data variasi medan magnet di ocean floor. Karena di sini ternyata dia menemukan adanya suatu batuan beku basaltik yang kaya akan besi ya, dan ngasih sinyal di situ, sehingga mau mencari submarine tapi dia mengalami suatu anomali medan magnet yang unik. Nah ini seafloor spreading ya. Jadi ketika kapal selamnya atau kapalnya mensurvei untuk mencari submarine, dia menemukan suatu pola yang unik ya. Kemudian ini sketsa, ternyata medan magnet bumi itu selalu mengalami pembalikan polarity. Ini sekitar 5 juta tahun yang lalu, kemudian 2,3 juta tahun yang lalu, kemudian ini present. Ya, kalau nggak salah periodenya sekitar 300-an ribu ya, untuk 300-an ribu tahun untuk pembalikan kutub magnetik ya. Kemudian ini ada lempeng oseanik yang baru terbentuk, kemudian ternormalisasi. Nah, waktu itu ketika ini keluar sambil oceannya split ya, di zona ekstensi ini seperti di Iceland ya, di Ridge. Nah, kemudian lava keluar di situ, kemudian cooling ya, karena dia berada di laut, coolingnya cukup cepat, dan ketika cooling langsung mineral-mineral magnetiknya mensejajarkan arah kutub bumi waktu itu ya. Kemudian seiring berjalan waktu kutubnya bergeser, pindah terus, tapi dalam mode yang lama ya, mode geologi. Makanya tadi ini perkiraan seperti ini 5 juta, kalau geser seperti ini 2-3 juta. Kemudian kalau present ya dia berubah-ubah seperti itu. Dan di sini dikelompokkan di situ ya. Ada normal magnet itu yang warnanya merah dan oranye, kemudian yang putih ini reverse, ya, reverse magnetic. Jadi normal polarity ini medan magnetik yang searah dan mempunyai polaritas yang sama dengan arah medan magnet bumi waktu itu. Sedangkan reverse polarity ini medan magnetik berlawan dengan polaritas medan magnet bumi. Ya, karena ini munculnya medan magnetit pada batuan beku. Ya. Nah ini magma membeku, dia kemudian menghasilkan mineral magnetit, kemudian dia berorientasi dengan terkunci di situ ya. Dan arahnya ini selalu berubah-ubah. Nah paper aslinya ini kalian bisa membaca ya, kalau mau mencari ini 1967 di jurnal yang cukup bereputasi ya. Formation of Magnetic Anomaly Pattern of Mid-Atlantic Ridge, ini dari Matthews sama Jennifer Butt. Jadi di sini injeksi dike ya, dike basaltik ini menyebabkan anomali magnetik
berpola linear di sepanjang garis median ridge-nya. Oke, kita baca ya untuk abstraknya. Survey of the crest of the MAR ya, Mid Atlantic Ridge and similar portion of the other Mid Oceanic Ridge characteristically reveal a pattern ya. Jadi dia secara karakter mengungkapkan suatu pola magnetic anomali ya, which have an allocation of about 4 perbandingannya 4:1 comparisonnya parallel with the median line of the ridge. Jadi dia sejajar ya, paralel dengan rata-rata garis dari ridge-nya. The linear pattern can be roughly simulated by a model in which tip-sided blocks within the oceanic crust between the sea floor and the depth of the Curie point isotherm have alternately normal and reverse direction of permanent magnetization. Fine and Matthews, 1963, suggests that this structure might be due to the continued injection of basaltic feeder dikes along the median line of the ridge. Each dike soldering aside its predecessor and being magnetized in the direction of the earth magnetic. Jadi ini setiap feeder dike ya, dike yang ngasih selalu mengeluarkan lava itu selalu menghasilkan endapan lava dan termagnetisasi. As the direction of the earth feed reverse periodically, this mechanism can account in a crude way for the formation of the model. A survey of the crest of the Mid-Atlantic Ridge at 45 degrees north showed a less regular pattern of blocks, suggesting that the mechanism of dike injection is less regular than that utilized in the original theory. Jadi ini teorinya tadi polanya sama ya, tapi ternyata ketika di realnya ada yang tebal, ada yang tipis. It seems plausible that dike injection do not always occur precisely along the median line, but are scattered. Ya, jadi dike-nya, injeksinya kadang-kadang intensitasnya besar, kadang magnetnya kecil dan seterusnya. Analog model experiment involving marbles. Nah, ini Mas Ivan kelempar. An analog model experiment involving marbles and a computer program written for Titan are used to investigate the consequence. First results indicate that the great majority of dike injection must occur within the width of the median valley. The standard deviation of the distribution of dike must be less than 5 km. Jadi mostly ya, rata-rata datanya setiap injection dike itu punya lebar sekitar 5 km. Nah, hasilnya seperti ini dari surveinya. Jadi ini adalah area untuk MAR-nya ya. Kemudian selalu menemukan pola naik turun seperti ini ya. Naik turun untuk di daerah Ocean Floor. Dan ini selalu konsisten ya. Misalkan ini ke arah sini, ini ya kan. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi polanya naik turun ya. Polanya naik turun dan ini di Mid Atlantic-nya dia semakin rapat ya kan. Tapi ketika sudah semakin jauh dia agak agak jauh ya, agak renggang antara yang plus sama yang minus. Tapi selalu muncul di pool ya. Nah, ini hasilnya. The lower section shows that the distribution of dike is 0.1 km wide. Jadi di sini sekitar 100 meter ya untuk lebarnya. Dan ini kalau divisualkan kayak gini hasilnya. Jadi memang ada yang kadang tebal, kadang tipis. A stroke above the line indicate normalization. Ini hasilnya setelah dinormalisasi. A stroke below the line indicate reverse magnetization. Nah, ini yang setelah dimaksudnya dibalik ya. No line at all. There are some at the end of the profile indicate a leftover piece of screen continental rock. The upper section shows the resultant magnetic anomaly
sorry, ini resultannya ya, lebih smooth di situ. The total length of the section shown in 200 km. The initial random number of this run was 0.63. Ini paper lama tapi dia memberikan informasi awalan ya terkait medan magnet yang ada di ocean floor. Nah, kenapa ocean floor? Karena ocean floor itu paling dekat dengan mantle ya, selain di area ridge, dan banyak sekali para geologis itu selalu mengambil batuan gabbro yang ada di sana sama batuan peridotit yang bisa menggambarkan itu kondisi kurang lebih mantle ya, mantle dari bumi. Dan itu kan paling tipis ya di daerah mid ya, di daerah ridge itu lempeng bumi paling tipis. Nggak bisa kita meneliti yang ada di kontinental. Ini sedikit material tentang kuliah vulkanologi ya. Nggak bisa kita meneliti yang sampel batuan yang ada di kontinental keras karena sudah apa istilahnya, sudah terkontaminasi oleh sedimen-sedimen yang ada di kontinental. Sedangkan yang di oceanic ini kan lebih tipis ya, lebih tipis keraknya, sehingga batuannya kadang-kadang diasumsikan oh ini mostly source-nya dari mantle. Nah, ini contohnya, coba kita buka ya. Ini kita buka. Bentar, ini anunya agak lama ya. Internetnya nggak tahu kenapa. Sama ini yang Polar Wonder. Ini history. Ini magnetic declination viewer. Sudah kelihatan belum ya? Atau masih PowerPoint? Masih Halo. loading, Pak. Masih lagi PowerPoint. Tapi ini di anu ya. Sebentar, ini tak share yang ini aja. Oke, yang ini ya. Nah, ini sejak 1590 sehingga dimodelkan. Kita bisa melihat bagaimana ya kontur dari medan atau kutub itu berubah. Nah, ini pergerakannya ya. Pergerakannya ini bergerak ya, ada di ujung sini, yang satunya di bawah sini ya. Nah, ini hanya dalam waktu kurun 400 tahun, sedangkan untuk membalikan ya kurang lebih. Tadi saya switch ke 3D ya, ini modeling ya, ini dari National Center of Environment ya. Nah, ini dia selalu berubah di situ, bergerak. Nah, ini hanya dalam waktu dari 2030 400 tahun, jadi masih kurang waktunya, kurang panjang. Dan pembalikan polaritas itu jutaan tahun ya, skala geologi, dan itu direkam oleh oceanic floor kita, lantai ocean ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang ini ya, ini dari 2D-nya ya. Ini juga bergerak cukup baik, sangat dinamis. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang selain dari ridge ya, dari pemekaran kerak benua, ini juga dari paleomagnetik ini bisa menunjukkan adanya rotasi ya. Sebenarnya ini Mbak Anissa mau minta masuk. Large footwall rotation associated with low angle fault at the mid Atlantic ridge. Jadi di sini peneliti dari Marine Geophysics ya, dia bisa menemukan adanya besarnya
rotasi fault ya di situ. Ada fault, kemudian ada rotation dengan low angle faults ya di MAR, Mid Atlantic Ridge. Exposure of gabbros and mantle peridotic at slow spreading oceanic ridge have been attributed to extension on long life, low angle detachment fault, similar to those described in the continental metamorphic core complexes. Ya, jadi ini yang saya sebutkan tadi ya, kebanyakan batuannya batuan gabbro ya. Dan juga peridotit karena ini memang batuan yang muncul di di bawah ya, bagian dekat mantle. Nah, ini dia berada di daerah pemekaran kerak samudra yang kecepatannya rendah. Ya, kecepatan rendah. Kemudian dia juga berada di fault, di daerah patahan, jadi sangat kompleks. In continental settings, such as detachment have been interpreted as having originated and remain active at shallow depths. Alternatively, currently shallowing dipping fault surfaces may have originated at moderate to steep dips and been flattened by subsequent flexure and isostatic active. Yeah. While the latter interpretation would be more consistent with Andersonian faulting theory, it predicts large footwall tilts that have not been observed. Nah, ini dia menemukan kayak footwall ya, apa ya? Ya, bagian bawahnya fault ya, yang belum pernah terobservasi. In continental detachment fault di bagian kerak benua ya, patahan-patahan yang ada di kerak benua. Dia memakai magnetization ya. Here we use the magnetization of oceanic gabbro. Jadi dia memang memakai sampel dari batuan gabbro. And peridotic samples exposed near the 15-20 factor zone on the mid-Atlantic ridge to demonstrate that substantial footwall rotation have occurred. Yeah. Widespread rotation ranging from 50 degree to 80 degree indicate that original fault orientation dips deeply toward the spreading axis. Jadi ini dia bisa meneliti rotasi ya, yang dia sudutnya 50 sampai 80 derajat. Kemudian di sini ini datanya ya, ini datanya ada. Ini ridge-nya, ini ridge axis dan factor zones. Kemudian ini dia ngebor ya. Jadi ini survei yang cukup mahal karena dia melakukan logging di situ. Kemudian dia melakukan cross section ya. Dia melakukan cross section. Terus ini bagian ini ke dalamnya sampai 5.000 meter ya, 5.000 meter. Ini di Samudra Atlantik di sini, dan dia melakukan beberapa survei ya, ada 1520 ini area-area bathymetry ya. Bathymetry 1520 factor zone region di sini 1520 Fujiwara. Kemudian location of drilling program lake sites. Kemudian North Atlantic Ridge di sini. Nah, ini dia bikin cross section di sumur 1268 sama 1270. Ya, di sini. Nah, di sini dia mengambil beberapa sampel. Ini di northern side di sumur 1275 ya di sini. Kemudian di sini beberapa titik ya, di sini ada 1275B, 1275D, kemudian 1274 di sini. Nah, di sini bisa dilihat nilainya ada sedikit perubahan ya di situ. Ini jumlahnya batuan gabbronya ada 59, ini ada 30, ini ada diabas ya, batuan juga 9, ini juga ada gabbro ya. Nah, ini ada sedikit
apa ya istilahnya, pergeseran nilai normal ya, distribusi normalnya di situ. Jadi inklinasi dari remnants-nya ada sedikit pergeseran ya, ada sedikit pergeseran, tidak konsisten. Ya ini juga ini di southern side di bagian sini ini 1271 ya di area sini 1270. Nah ini malah sangat ekstrim ya untuk nilai apa namanya remnant inclination-nya. Jadi ini sangat bergeser. Artinya di situ ada dinamika ya, ada dinamika. Kenapa nilainya nggak konsisten? Dia bergeser di situ. Jadi memang dinamikanya terjadi karena tadi hanging wall-nya dari apa large footwall-nya dia berubah ya kan karena fall-nya. Nah di laut dia juga mengalami variasi magnetik ya, variasi magnetic intensity versus depth. Jadi sebagai fungsi kedalaman dia mengalami variasi medan magnet ya. Ini paper lama dan ini kalau nggak salah proses demagnetizasi juga ya. Oke, mungkin agak saya skip situ. Nah, di sini ada penelitian A Cryptomagnetic Survey of Middle Valley, Juan de Fuca Ridge. Ini juga daerah pemekaran kerak samudra ya di Juan de Fuca. Ini dari California, USA. Memang kalau negara USA ya, mungkin karena dekat dengan Atlantic Ocean dan sebagainya, riset terkait geophysical marine geophysics itu cukup masif di sana. Oke, kita baca abstraknya. We report here result from a cryptomagnetic survey over Middle Valley, Juan de Fuca Ridge. A series of track lines are combined to generate a high-resolution map of the magnetic field anomaly within a 10 times 12 km region surrounded the Ben Hill Massive Sulfide. Jadi di sini ada BHMS ya, Ben Hill Massive Sulfide deposit. A uniformly magnetized body 5 ampere meter with a cross section approximately the body inferred from Ocean Drilling Program ODP drilling can account for the observed near bottom magnetic anomaly amplitude. Assuming this magnetization is entirely induced, the average susceptibility correspond to 3.5 magnetic period by volume. Jadi ini mineral-mineral yang berhasil diidentifikasi consistent with the abundance of this phase observed in drill core samples. However, this uniform magnetization model significantly underestimate the magnetic anomaly measured a few meters above the seafloor by submersible, indicating that the upper portion of the sulfide mound must have a significantly higher magnetization. Jadi di atas ini dia mempunyai magnetization yang cukup besar. Ada 10% mineral magnetic, ini cukup besar ya, dan bionoted. Then at deeper level. On a large scale, the near bottom magnetic anomaly data show that basement magnetization are not uniformly near zero, as had been inferred from analysis of the sea surface anomaly pattern. We interpret this heterogeneity as reflecting primarily differences in the degree of hydrothermal action. Also highlight the potential of magnetic anomaly data characterizing hydrothermal deposit where extensive drill core sample is not available. Jadi ini dia mencoba untuk mengkategorisasi endapan hidrotermal karena tidak dilakukan sampling secara drilling karena itu cukup mahal di situ. Nah, areanya di sini ini ada Ben Hill-nya ya, daerah pegunungan, tapi isinya endapan tadi masif sulfit ya. Kemudian dia survei magnetik di sini. Ini hitnya dulu. Dia neliti hitnya, dia ketemu 3 anomali yang suhunya cukup bukan panas ya, tapi ini dibandingkan daerah yang lain
daerahnya cukup tinggi suhunya. Nah, surveinya seperti ini. Ini ada magnetometer, dan biasanya kalau magnetometer biasanya dikombinasikan sama gravimeter. Kemudian ada transponder yang dimasukkan ke dalam dasar laut. Nah, ini anomali dari magnetiknya, ya, anomali dari magnetik, dan dia muter-muter cukup padat di sini, lainnya, jadi cukup dense di daerah masif sulfat tadi ya, MHSB tadi. Dan dia menemukan di sini ada suatu anomali medan magnet yang berbeda di antara sekitar-sekitarnya. Nah, ini yang dicari tadi. Setelah diinterpolasi, ini high resolution near bottom magnetic anomaly data near Ben Hill area, ya, ini Ben Hill areanya. Anomaly data have been reduced to the pool, sudah direduksi ke pool, jadi dia mendapatkan suatu cluster yang bukan lagi dipol ya, tapi monopol di sini. Outline of the Ben Hill, BMS, and small lone star. Ini BMS dan ini di Lone Star. NODP Moon Fence to the south are shown in red, ditunjukkan pada garis merah. Note that outlines of this feature have been shifted eastward by 50 meter to account for an offset between the transponder navigate tracks and the location of features determined by string strip dan seterusnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau di magnetik biasanya dibikin cross section ya. Jadi dari anomali ini dibikin cross section, kemudian dia mendapatkan suatu anomali. Nah, ini karena sudah di reduction to pool, dia dapat sinyal ya monopol seperti ini. Kalau nggak di reduction to pool pasti ada dipolnya ya. Nah, setelah itu dia membuat model ini ketinggiannya cukup sekitar berapa ini? Nggak sampai 100 meter ya. Tapi di sini dia mendapatkan beberapa model, bisa kita estimasikan volumenya ya kan. Ini masif sulfate moundnya ya. Dan ini geometri dari tadi Ben Hill Mound ya, Ben Hill Mound sulfide. Geometry of BHM deposit and for models of magnetic anomaly at two different altitude. Ya, geometry of the sulfide deposit along a west-east projection derived from Dirco data. Ini dari papernya Fouquet ya, dia meneliti pakai apa namanya Dirco data. Ya, jadi tujuannya dia dari studi ini dia menemukan endapan ya Ben Hill Massive Sulfide ini yang ada di daerah Atlantik. Kemudian dia meneliti ini susu asli di sini, Ben Hill-nya ada di sini. Ya, jadi yang ini kontur mag ini yang sedimen, kemudian yang sini dan di sini magnetik anomalinya ya. Bisa dilihat di sini sedimennya cukup tebal dan di sini juga anomali magnetiknya cukup tinggi ya. Artinya di sini mungkin terjadi remagnetization dari dendritik ya, dari dendritik situ. Ini alatnya Marine magnetometer cukup besar yang tadi diseret pakai kapal ya. Ini berisi liquid kayak hidrogen ya. Ini seperti alat yang ada di geofisika ya. Tapi yang di geofisika yang ada di tongkatnya itu. Nah, ini prinsip kerjanya mirip ya. Di dalamnya ada kerosen atau metanol. Ada elektronnya di situ. Elektron in the liquid are excited by a radio frequency power source. Jadi di situ kayak akan elektron, kemudian elektronnya dibangkitkan. Kemudian the energy is transferred to the hydrogen atoms
altering the spin state. Jadi kemudian atomnya dia berputar. Once protons are spinning, ketika proton itu berputar, the protons spiral back to their original alignment. Jadi dia akan berdasarkan terhadap geomagnetic medan magnet bumi. Kemudian a coil measure the spinning position geomagnetic relation. Oke, itu tadi yang terkait ocean paleomagnetism ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi yang perlu digarisbawahi ada pembalikan ya, ada pembalikan dari eh, yang terjadi di oceanic floor di situ. Kemudian eh, itu perlu dan waktunya cukup lama ya, waktunya periode geologi dan as I know yang saya ketahui terjadinya sekitar rata-rata ya, walaupun kan video decknya itu sangat dinamis dan kurang lebih sekitar 300.000 tahun. Oke, selanjutnya silahkan kalian mengeluarkan kertas ya, mungkin ada sedikit post test. Nanti dikirim ke email saya. Nanti kita ke email ini helang.darman@mail.ugm.ac.id. Silakan ditulis dulu email saya. Nanti soalnya saya dikte ya. Waktunya sampai jam 4. Nanti kalian, oh ya, jangan pakai ini ya, jangan diketik, tapi tulis tangan. Ya, tulis tangan, kemudian tulis tangannya di foto. Ya, tulis tangan di foto. Saya nggak menerima hasil ujian dari ketikan MS Word. Jadi ambil kertas ditulis. Sudah ditulis email saya. Mohon maaf Pak, boleh diulang buatin emailnya tadi? Ini bukannya saya share screen ya? Oh, udah mati ya? Nggih, Oh, sampun Pak. Ini tak tulis ternyata mati. Ini email saya nih. Gila, sadar Mawan. Oke, udah. Sebentar ya. Wait.
Oke, mungkin kalian tulis ya soalnya. Oke, gambarkan sketsa magnetic stripes ya, magnetic stripes. Kemudian di atasnya gambarkan konsep atau ya konsep atau hipotesis data dari magnetismenya, dan jelaskan korelasinya dengan paleomagnetism. Paleomagnetism. Mohon maaf Pak, bisa diulang Pak? Ya, saya gambarkan konsep dari magnetic stripes. Jadi gambarnya itu ada 2 layer ya kan. Dan kalian gambar tuh ya, gambarkan konsep dari magnetic stripe beserta hipotesis dari data medan magnetnya, dan jelaskan korelasinya dengan paleomagnetism. Nggak usah buru-buru ya. Nanti saya cek email dulu. Kalau yang sudah submit lewat email sudah masuk, terus absen sesi kedua, terus boleh leave. Oke, itu kemudian jelaskan proses demagnetisasi secara geologi ya di alam. Jelaskan proses demagnetisasi secara geologi di alam, dan bagaimana hubungan koersivitas terhadap shape ya, terhadap ukuran. Udah 2 soal itu aja. Bapak mau diulang yang bagaimana? Jelaskan proses demagnetisasi secara natural di alam ya. Di alam, bukan di lab. Jelaskan proses demagnetisasi secara alam di alam. Dan bagaimana hubungan antara shape, ukuran dengan koersivitas. Tuliskan persamaannya. Oke, udah itu aja. Maaf Pak, yang antara shape, ukuran, dan apa maksud? Antara shape dengan shape ya, shape itu kan ukuran. Dengan koersivitas. Coercivity ya kan. Shape with dan tuliskan persamaannya. Oke, itu aja. Silahkan nanti apa jenenge kalau sudah submit di email, konfirmasi lewat chat Zoom ya. Pak, saya sudah gitu. Terus absennya baru yang 1 SKS saya buka jam 3.15. Oke, silakan mengerjakan. Kalau ada yang bingung langsung kalau ada yang bingung langsung ngomong aja di Zoom. Oke, selamat mengerjakan.